Nama saya Charlie Manger, dan izinkan saya membuka dengan satu kalimat yang mungkin akan membuat Anda tidak nyaman. Jika gaji kecil adalah alasan orang tetap miskin, maka sebagian besar orang kaya seharusnya tidak pernah ada, tapi mereka ada, dan jumlahnya lebih banyak dari yang Anda kira. Sekarang saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Bukan pada saya, bukan pada orang lain. Kemana perginya semua uang yang pernah Anda hasilkan selama hidup Anda? Coba pikirkan. Bukan bulan lalu, bukan tahun lalu, sepanjang hidup Anda. Jika jawaban Anda terasa samar, jika Anda merasa kok habis begitu saja, maka masalahnya bukan nasib. Masalahnya bukan gaji. Masalahnya bukan ekonomi. Masalahnya adalah cara Anda bermain dalam permainan uang. Dan ini yang jarang dikatakan dengan lantang. Kebanyakan orang tidak miskin karena kurang bekerja keras. Mereka miskin karena terlalu sering mengambil keputusan kecil yang salah dan mengulanginya setiap hari. Video ini bukan tentang cara cepat kaya. Tidak ada trik, tidak ada rahasia tersembunyi. Ini tentang satu hal yang jauh lebih berbahaya. Matematika sederhana yang jika Anda pahami akan membuat waktu bekerja untuk Anda. Dan jika Anda abaikan, akan menghancurkan Anda secara perlahan. Pertanyaannya sekarang hanya satu. Apakah Anda siap mendengar kebenaran yang tidak menyenangkan? Atau Anda ingin tetap nyaman dengan kebohongan yang mahal? Karena setelah ini, cara Anda memandang uang tidak akan pernah sama lagi. Izinkan saya memulai cerita ini dengan satu kalimat yang mungkin akan membuat Anda tidak nyaman. Jika gaji kecil adalah penyebab kemiskinan, maka setengah dunia seharusnya mustahil keluar dari hidup pas-pasan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Saya sudah hidup cukup lama untuk melihat satu pola yang berulang lagi dan lagi. Orang-orang dengan gaji besar tetap miskin, dan orang-orang dengan gaji biasa, perlahan tapi pasti, menjadi kaya. Aneh bukan? Mari saya ajukan satu pertanyaan sederhana. Silakan jawab jujur. Di dalam kepala Anda sendiri, jika besok gaji Anda naik 2 kali lipat, apakah Anda yakin hidup Anda akan lebih kaya 5 tahun dari sekarang? Bukan lebih nyaman, bukan lebih mewah, lebih kaya. Sebagian besar orang akan menjawab, ya, tentu saja. Dan disitulah kebohongan besar itu bersembunyi. Saya dan sahabat lama saya, Warren Buffett, tidak membangun kekayaan dengan mengejar gaji yang terus membesar. Kami membangunnya dengan memahami satu hal yang jarang diajarkan di sekolah, jarang dibicarakan di rumah, dan hampir selalu dihindari karena terdengar membosankan. Matematika, bukan matematika rumit, bukan kalkulus, bukan rumus yang membuat kepala pening, tapi matematika. Perilaku manusia terhadap uang. Saya ingin Anda membayangkan 2 orang, usia sama, pendidikan sama, gaji sama. Yang satu setiap kali gaji naik, hidupnya ikut naik. Rumah lebih besar, mobil lebih mahal, liburan lebih jauh. Yang satu lagi, hidupnya hampir sama. Tidak lebih mewah, tidak lebih terlihat, sukses, bahkan kadang tampak biasa saja. 10 tahun berlalu. Siapa yang lebih kaya? Pertanyaan. Ini kelihatannya sepele, tapi jawabannya menentukan seluruh hidup finansial Anda. Masalahnya, kebanyakan orang terlalu sibuk mengejar penampilan kaya, sampai lupa membangun struktur kaya. Izinkan saya berkata terus terang, dan ini mungkin terdengar kasar. Kenaikan gaji sering kali adalah musuh tersembunyi dari kekayaan. Mengapa? Karena gaji naik tanpa disiplin hanya memperbesar kesalahan yang sama. Pengeluaran membesar, komitmen membesar, tekanan membesar, dan akhirnya orang berkata, entah kenapa uang saya tetap habis. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tidak pernah diajarkan aturan permainannya. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda merenungkan satu pertanyaan ini. Bagaimana jika selama ini Anda bermain permainan uang
dengan aturan yang salah. Bagaimana jika kerja keras Anda tidak pernah benar-benar gagal? Yang gagal hanyalah sistemnya. Di video ini, atau lebih tepatnya, dalam cerita yang saya sampaikan ini, saya tidak akan menjanjikan jalan pintas, tidak ada trik, tidak ada rahasia gelap, tidak ada skema cepat kaya. Yang ada hanya satu hal, cara berpikir yang benar, dan percayalah, itu jauh lebih berbahaya dan lebih kuat daripada motivasi sesaat. Sekarang mari kita masuk ke inti. Masalahnya, saya ingin Anda melupakan sejenak kata investasi. Kata itu terlalu sering dipenuhi janji palsu dan ekspektasi berlebihan. Mari kita mulai dari sesuatu yang jauh lebih sederhana. Apa sebenarnya arti menjadi kaya? Banyak orang mengira kaya berarti punya banyak uang. Itu keliru. Kaya berarti satu hal. Uang Anda bekerja lebih keras daripada Anda. Itu saja. Jika setiap rupiah yang masuk, langsung keluar, Anda tidak kaya. Anda hanya sibuk. Dan inilah hukum pertama yang tidak bisa ditawar. Jika Anda membelanjakan semua yang Anda hasilkan, Anda dijamin tidak akan pernah kaya. Bukan kemungkinan, jaminan. Saya tidak peduli seberapa besar gaji Anda. Jika pengeluaran selalu mengejar pendapatan, hasil akhirnya selalu nol. Izinkan saya menggunakan analogi yang sangat sederhana. Bayangkan, uang Anda adalah karyawan. Uang yang Anda belanjakan habis adalah karyawan yang dipecat hari itu juga. Uang yang Anda simpan adalah karyawan yang menganggur. Dan uang yang Anda investasikan dengan benar adalah karyawan yang merekrut karyawan lain. Sekarang pertanyaannya berubah. Apakah uang Anda bekerja atau hanya lewat sebentar? Inilah matematika dasar membangun kekayaan. Belanja lebih kecil dari penghasilan. Selisihnya bukan untuk gaya hidup. Selisihnya adalah benih. Dan saya tekankan kata ini, benih, karena benih tidak langsung menjadi pohon. Ia harus ditanam, disiram, dan ini bagian tersulit. Ditunggu. Masalah terbesar manusia bukan kurang cerdas. Masalah terbesar manusia adalah tidak sabar. Saya sudah melihat ribuan orang cerdas gagal secara finansial. Dan saya melihat orang-orang biasa, bahkan dianggap tidak ambisius, perlahan mengalahkan mereka. Kenapa? Karena mereka membiarkan waktu melakukan pekerjaannya. Bunga majemuk bukan keajaiban, ia hanya matematika yang diberi waktu. Tapi izinkan saya mengajukan pertanyaan yang jarang orang mau jawab. Jika hasilnya baru terasa 10 atau 20 tahun lagi, apakah Anda masih mau memulainya hari ini? Sebagian besar orang menjawab tidak. Dan tanpa sadar, mereka mengunci nasib finansial mereka sendiri. Sekolah mengajarkan Anda cara bekerja, masyarakat memuji kerja keras, tapi hampir tidak ada yang mengajarkan satu hal ini. Kekayaan dibangun bukan dari intensitas, tapi dari konsistensi. Bukan seberapa besar yang Anda hasilkan dalam 1 tahun, tapi seberapa lama Anda tidak mengganggu prosesnya. Saya ingin Anda merenungkan ini. Jika seseorang menabung dan menginvestasikan sedikit demi sedikit, secara rutin, selama puluhan tahun, dan seseorang lain mencari hasil cepat, meloncat dari satu strategi ke strategi lain. Menurut Anda, siapa yang akan menang? Jawabannya selalu sama. Dan sejarah tidak pernah berubah soal ini. Kebanyakan orang tidak miskin karena kurang peluang. Mereka miskin karena mereka menghentikan matematika bekerja untuk mereka. Mereka menarik uang terlalu cepat. Mereka tergoda terlalu sering, mereka panik terlalu dini, dan akhirnya berkata, investasi tidak bekerja. Tidak, yang tidak bekerja adalah kesabaran. Sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak, tarik napas, dan jawab pertanyaan ini dengan jujur. Apakah Anda ingin terlihat kaya, atau benar-benar menjadi kaya? Karena dua hal itu hampir selalu bertolak belakang. Jika Anda masih bersama saya sampai titik ini,
berarti ada sesuatu di dalam diri Anda yang mulai terusik. Dan itu bagus, karena ketidaknyamanan kecil hari ini jauh lebih murah daripada penyesalan besar di masa depan. Dan percayalah pada satu hal, terakhir dari saya, Anda tidak perlu menjadi jenius untuk membangun kekayaan. Anda hanya perlu berhenti melawan matematika. Cerita ini baru saja dimulai. Membangun 100 juta pertama itu menyakitkan, lambat, membosankan, dan seringkali terasa seperti tidak ada hasilnya sama sekali. Jika Anda hari ini merasa sudah nabung, sudah investasi, tapi kok rasanya tidak kemana-mana, percayalah, Anda tidak sendirian. Saya sudah melihat ribuan orang berhenti tepat di fase ini, bukan karena mereka salah, tapi karena mereka tidak tahu satu hal penting. Tahap awal membangun kekayaan memang terasa paling tidak adil. Bayangkan, Anda mendorong sebuah mobil tua di jalan menanjak. Anda mendorong, berkeringat, capek, mobil itu hampir tidak bergerak. Lalu, seseorang lewat dan berkata, "Sudahlah, itu tidak akan jalan." Dan kebanyakan orang berhenti mendorong. Padahal, yang tidak mereka lihat adalah ini. Mesinnya belum menyala. 100 juta pertama bukan tentang hasil. 100 juta pertama adalah tentang membangun mesin. Di fase ini, bunga majemuk belum terlihat. Yang terasa hanya pengorbanan, menahan keinginan, mengatakan tidak pada banyak hal yang kelihatannya wajar. Saya ingin bertanya dengan jujur pada Anda. Berapa banyak orang yang Anda kenal menyerah karena hasilnya terlalu kecil? Mereka lupa satu hal penting. Uang kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada uang besar yang sesekali. Masalahnya, manusia membenci proses yang tidak memberi umpan balik cepat. Otak kita ingin bukti sekarang, bukan nanti. Dan disinilah jebakan terbesar itu berada. Apa jadinya jika yang Anda bangun hari ini baru terasa 10 tahun lagi? Kebanyakan orang menjawab, itu terlalu lama. Dan dengan jawaban itu, mereka mengunci masa depan mereka sendiri. 100 juta pertama terasa berat. Karena di fase ini, Anda bukan sedang menikmati hasil. Anda sedang membangun identitas. Identitas sebagai orang yang tidak menghabiskan semua uangnya. Identitas sebagai orang yang menunda kesenangan. Identitas sebagai orang yang tidak panik hanya karena hasilnya belum terlihat. Dan saya akan berkata jujur, ini bukan fase yang seksi. Tidak ada yang memuji Anda. Tidak ada yang bertepuk tangan. Bahkan, seringkali Anda terlihat tertinggal. Tapi izinkan saya menanamkan satu kalimat di kepala Anda. Jika fase awal terasa mudah, semua orang sudah kaya. Rasa sakit ini adalah harga masuk. Dan kabar baiknya, rasa sakit ini tidak berlangsung selamanya. Begitu mesin itu menyala, segalanya berubah. Uang mulai menumbuhkan uang. Waktu mulai bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Dan di titik itu, Anda akan sadar bahwa yang paling sulit bukan menunggu hasil. Yang paling sulit adalah tidak menyerah terlalu cepat. Sekarang izinkan saya bertanya, satu hal terakhir di bab ini. Apakah Anda cukup sabar untuk melewati fase yang tidak memberi tepuk tangan? Karena di sanalah kekayaan nyata dibangun. Sekarang, mari saya ceritakan kesalahan yang paling sering saya lihat. Kesalahan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya menghancurkan puluhan tahun ke depan. Kebanyakan orang berkata, nanti kalau ada sisa, saya menabung, dan hampir tidak pernah ada sisa. Ini bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka membalik urutan yang seharusnya. Uang tidak pernah menunggu giliran. Jika Anda tidak mengamankannya di awal, ia akan habis di tengah jalan. Saya ingin Anda membayangkan gaji Anda seperti air yang mengalir. Jika tidak ada bendungan, air itu akan langsung habis mengalir kemana-mana. Membayar diri sendiri lebih dulu, bukan sekadar teknik keuangan. Ini adalah rekayasa perilaku. Begitu uang Anda dipisahkan di awal, sebelum Anda menyentuhnya, sebelum Anda merasa punya, perilaku Anda berubah.
Anda mulai bertanya, dengan sisa ini, bagaimana saya hidup? Bukan, berapa yang bisa saya sisihkan? Dan perbedaan pertanyaan itu menentukan nasib finansial Anda. Apakah Anda mengatur uang? Atau uang yang mengatur Anda? Orang yang membayar diri sendiri lebih dulu tidak bergantung pada niat baik. Mereka tidak mengandalkan disiplin harian. Mereka membangun sistem. Dan sistem selalu mengalahkan motivasi. Motivasi naik turun. Sistem bekerja saat Anda lelah. Saat Anda malas. Saat Anda tidak ingin memikirkan uang sama sekali. Saya sudah melihat ini berkali-kali. Orang dengan penghasilan biasa, tapi sistem luar biasa. Dan saya melihat orang berpenghasilan tinggi, tapi hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya. Bedanya bukan kecerdasan. Bedanya urutan. Mereka yang kaya, secara perlahan, melakukan satu hal sederhana. Mereka menjadikan, menabung, dan investasi sebagai tagihan wajib, sama seperti listrik, sama seperti air, sama seperti sewa. Jika uang untuk diri Anda tidak diprioritaskan, Anda secara tidak sadar mengatakan satu hal, masa depan saya bisa menunggu, dan masa depan selalu menagih dengan bunga. Saya ingin Anda merenungkan ini dalam-dalam. Jika hari ini Anda memprioritaskan semua orang, keluarga, cicilan, gaya hidup, gengsi, lalu menaruh diri Anda di urutan terakhir, menurut Anda, kapan giliran Anda akan tiba? Banyak orang berharap suatu hari nanti, mereka akan mulai serius. Tapi hari itu jarang datang. Orang kaya tidak menunggu hari yang tepat. Mereka menciptakannya dengan sistem kecil yang konsisten, dan inilah bagian yang paling sering disalahpahami. Membayar diri sendiri lebih dulu, bukan berarti hidup menderita. Ini tentang hidup secara sadar. Anda tidak berhenti menikmati hidup. Anda berhenti mengorbankan masa depan demi kesenangan sesaat. Saya ingin menutup bab ini dengan satu pernyataan yang mungkin akan mengganggu Anda. Jika Anda tidak bisa menabung dari penghasilan sekarang, Anda tidak akan bisa menabung dari penghasilan yang lebih besar. Kebiasaan tidak berubah dengan angka, ia berubah dengan keputusan. Dan keputusan paling kecil, memisahkan uang Anda di awal, adalah keputusan yang diam-diam mengubah segalanya. Jika Anda merasa tertampar, itu bagus. Artinya, Anda masih peduli. Dan percayalah, kekayaan tidak dibangun oleh orang yang selalu nyaman. Ia dibangun oleh orang yang berani mengatur dirinya sendiri, bahkan saat tidak ada yang melihat. Dan jika ada satu hal yang hampir selalu menjamin seseorang tidak akan pernah membangun kekayaan, maka itu bukan kurangnya gaji, bukan juga kurangnya kesempatan. Itu adalah utang konsumtif. Saya tahu, kata utang sering dibungkus dengan bahasa yang lebih halus. Cicilan ringan, bisa dibayar nanti. Atur cash flow saja. Tapi izinkan saya bertanya, dengan sangat sederhana. Jika sesuatu menjanjikan kenyamanan hari ini, tapi menagih masa depan Anda dengan bunga, apakah itu benar-benar bantuan? Saya sudah hidup cukup lama untuk melihat bagaimana utang kecil yang dianggap sepele berubah menjadi rantai yang tak terlihat. Rantai yang tidak mencekik hari ini, tapi memperlambat setiap langkah Anda. Masalahnya bukan pada barangnya. Masalahnya pada matematikanya. Utang kartu kredit 18%, cicilan konsumtif 2 digit, bunga berbunga yang tidak pernah tidur. Izinkan saya mengatakannya tanpa basa-basi. Utang konsumtif adalah bunga majemuk yang bekerja melawan Anda dan tidak peduli seberapa keras Anda bekerja. Jika setiap bulan Anda berlari ke depan sambil ditarik ke belakang, hasil akhirnya selalu sama. Saya sering mendengar orang berkata, "Tidak apa-apa, saya nanti akan menutupnya." Pertanyaannya bukan apakah Anda bisa membayar. Pertanyaannya adalah, berapa harga yang Anda bayar untuk bisa membayar itu? Setiap rupiah bunga yang Anda bayarkan adalah 20.000 yang tidak pernah sempat bekerja untuk Anda. Iya, hilang, lenyap, tidak kembali. Sekarang saya ingin Anda membayangkan dua skenario. Skenario pertama, Anda berinvestasi dengan hasil rata 8% per tahun. Uang Anda perlahan tumbuh.
Skenario kedua, Anda memiliki utang dengan bunga 18%. Dalam satu skenario, waktu adalah sahabat Anda. Dalam skenario lain, waktu adalah algojo. Menurut Anda, skenario mana yang akan menang dalam jangka panjang? Tidak perlu jenius untuk menjawabnya. Dan inilah ironi terbesar. Banyak orang sangat berhati-hati memilih investasi, tapi ceroboh saat berutang. Mereka bertanya, apakah ini aman? Apakah ini menguntungkan? Namun saat utang datang dengan kemasan mengkilap, mereka lupa bertanya satu hal penting. Apakah ini secara matematika masuk akal? Utang konsumtif menjanjikan satu hal, kemudahan. Tapi ia mengambil tiga hal sekaligus. Kebebasan, ketenangan, dan waktu. Dan izinkan saya menambahkan sesuatu yang jarang dikatakan. Utang bukan hanya masalah uang, utang adalah masalah psikologi. Orang yang hidup dengan utang terbiasa meminjam dari masa depan. Dan jika Anda terus melatih otak Anda untuk melakukan itu, menunda rasa sakit, menghindari disiplin, mencari jalan mudah, bagaimana mungkin Anda berharap membangun kekayaan jangka panjang? Saya tidak mengatakan semua utang itu jahat, tapi utang untuk konsumsi, untuk gengsi, untuk kesenangan sesaat, itu adalah keputusan yang hasil akhirnya sudah bisa ditebak. Dan saya ingin Anda mengingat satu kalimat ini. Anda tidak bisa membangun kebebasan dengan alat yang merampas kebebasan. Jika hari ini Anda terjebak dalam utang, ini bukan akhir cerita. Tapi jangan pernah berbohong pada diri sendiri, karena matematika tidak peduli pada alasan. Ia hanya menghitung, dan ia selalu menagih. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang justru paling sering diremehkan. Kebosanan. Ya, kebosanan. Jika Anda mengharapkan kekayaan datang dari sesuatu yang mendebarkan, cepat, dan penuh adrenalin, saya harus mengecewakan Anda. Kekayaan sejati dibangun dengan cara yang hampir menyakitkan, karena begitu tidak menarik. Saya sudah melihat ini selama puluhan tahun. 2019 orang-orang pintar terjebak dalam strategi yang kelihatan canggih, grafik, aplikasi, prediksi, spekulasi, sementara orang-orang biasa hanya melakukan satu hal yang sama, berulang-ulang, tanpa banyak cerita, dan hasil akhirnya yang membosankan menang selalu. Mengapa strategi yang paling tidak menarik justru paling efektif? Karena ia bekerja sama dengan sifat manusia, bukan melawannya. Strategi yang benar bukan yang membuat Anda merasa pintar, tapi yang membuat Anda tetap konsisten bahkan saat Anda tidak ingin memikirkan uang sama sekali. Otomatiskan tabungan, otomatiskan investasi, kurangi keputusan, kurangi emosi. Lalu, tunggu. Bagian terakhir inilah yang membuat kebanyakan orang gagal. Menunggu. Kita hidup di dunia yang memuja kecepatan. Cepat kaya, cepat berhasil, cepat viral, tapi matematika kekayaan tidak peduli dengan tren. Ia bekerja lambat, tenang, tanpa drama. Apakah Anda cukup dewasa untuk menerima hasil yang datang perlahan? Orang sering berkata, strategi ini membosankan. Ya, dan justru karena itulah ia bekerja. Karena strategi yang membosankan tidak mengundang emosi berlebihan, tidak memicu kepanikan, tidak memancing keserakahan. Ia membuat Anda tetap duduk di kursi saat orang lain meloncat keluar masuk permainan. Saya dan sahabat saya tidak menjadi kaya karena selalu benar. Kami menjadi kaya karena jarang sekali melakukan hal bodoh. Dan kebanyakan hal bodoh datang dari godaan. Godaan untuk mengejar hasil cepat. Godaan untuk merasa pintar. Godaan untuk tidak ketinggalan. Saya ingin Anda merenungkan ini. Berapa banyak keputusan finansial buruk yang Anda ambil hanya karena takut tertinggal? Strategi membosankan memberi Anda satu keuntungan besar. Ia melindungi Anda dari diri Anda sendiri. Ia membuat Anda tidak perlu menebak, tidak perlu menebak-nebak masa depan, tidak perlu merasa jenius. Anda hanya perlu hadir dan tidak merusak prosesnya. Izinkan saya berkata dengan sangat jelas. Konsistensi yang membosankan akan mengalahkan strategi menarik yang tidak konsisten. Selalu, tanpa pengecualian.
Jika Anda mencari sensasi, pasar keuangan akan memberikannya, lalu mengambil uang Anda sebagai bayaran. Jika Anda mencari kebebasan, Anda harus berdamai dengan kebosanan. Dan saya ingin menutup bab ini dengan satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah Anda ingin hiburan hari ini atau kebebasan 20 tahun dari sekarang? Karena Anda tidak bisa memiliki keduanya dengan uang yang sama. Kekayaan bukan hadiah untuk yang paling berani. Mengambil risiko, ia adalah hadiah untuk mereka yang paling lama bertahan, tanpa merusak apa yang sudah bekerja. Dan ironisnya, jalan yang paling aman justru adalah jalan yang paling sering diabaikan. Karena ia tidak berisik, tidak menjanjikan keajaiban, tidak membuat Anda terlihat hebat. Ia hanya bekerja, pelan, diam, dan mematikan bagi kemiskinan. Dan jika Anda bertanya kepada saya, apa alasan paling umum mengapa orang gagal menjadi kaya meskipun penghasilannya naik? Jawabannya hampir selalu sama. Bukan karena mereka kurang pintar, bukan karena mereka kurang bekerja keras, tapi karena gaya hidup mereka naik lebih cepat daripada kekayaan mereka. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi berbahaya jika dijawab dengan jujur. Kemana perginya semua kenaikan gaji Anda selama ini? Banyak orang terkejut dengan pertanyaan itu. Karena mereka sadar, uang itu tidak hilang. Uang itu berubah bentuk, menjadi cicilan baru, menjadi langganan baru, menjadi standar hidup baru yang katanya pantas. Inilah yang saya sebut inflasi gaya hidup, musuh yang tidak berisik, tidak menyerang secara frontal, tapi perlahan menggerogoti masa depan Anda. Masalahnya, inflasi gaya hidup selalu terasa masuk akal. Wajar dong, gaji naik, sekali-sekali menikmati hasil kerja. Orang lain juga begitu. Dan tepat disitulah jebakannya. Sejak kapan semua orang menjadi standar hidup yang baik? Saya sudah melihat ini berkali-kali. Seseorang mulai dari nol, berjuang, hemat, disiplin, lalu gaji naik. Dan perlahan disiplin itu mengendur. Bukan karena niat jahat, tapi karena pembenaran kecil yang terus dikumpulkan. Mobil sedikit lebih mahal, rumah sedikit lebih besar, gaya hidup sedikit lebih tinggi. Tidak ada yang terasa ekstrem, semuanya terlihat normal. Tapi 10 tahun kemudian, asetnya hampir tidak berubah. Bagaimana mungkin seseorang bekerja lebih keras, tapi kebebasannya tidak bertambah? Jawabannya sederhana. Setiap kenaikan pendapatan langsung dimakan oleh gaya hidup. Orang seperti ini tidak miskin secara pendapatan, mereka miskin secara bersih. Dan izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin tidak populer. Banyak orang berpenghasilan tinggi hidup dalam penjara yang mereka bangun sendiri. Penjara cicilan, penjara ekspektasi, penjara standar hidup yang tidak bisa mereka turunkan lagi tanpa merasa gagal. Orang yang benar-benar membangun kekayaan, melakukan hal yang berbeda. Saat pendapatan naik, mereka tidak bertanya, apa yang bisa saya beli sekarang? Mereka bertanya, apa yang bisa saya kunci untuk masa depan? Standar hidup boleh naik, tapi standar investasi harus naik lebih dulu. Dan sekarang, izinkan saya melemparkan satu pertanyaan terakhir di bab ini. Jika gaya hidup Anda hari ini tidak berubah selama 10 tahun ke depan, apakah kekayaan Anda akan tetap tumbuh atau stagnan? Jawaban itu akan menentukan segalanya. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling sering disalahpahami. Kekayaan bukan hasil dari satu keputusan besar, bukan dari satu momen keberuntungan, bukan dari satu strategi cerdas. Kekayaan adalah hasil dari serangkaian keputusan kecil yang Anda ulang bahkan saat tidak ada yang menonton. Dan disinilah banyak orang gagal. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka bosan. Seberapa lama Anda bisa melakukan hal yang benar tanpa merasa istimewa, menabung secara konsisten, itu tidak keren.
investasi rutin itu tidak bisa dipamerkan. Menunggu puluhan tahun itu tidak viral, tidak ada tepuk tangan, tidak ada validasi, tidak ada sensasi. Yang ada hanya grafik yang pelan-pelan naik. Jika Anda cukup sabar untuk tidak mengganggunya. Saya dan sahabat saya sering disalahpahami. Orang mengira kami jenius. Padahal, kenyataannya jauh lebih membosankan. Kami hanya menghindari kesalahan besar, kami hanya tidak tergoda, kami hanya bertahan lebih lama. Tahukah Anda betapa kuatnya 1 jam belajar setiap hari selama puluhan tahun, bukan untuk terlihat pintar, tapi untuk meningkatkan nilai diri Anda? Kekayaan finansial jarang berdiri sendiri. Ia hampir selalu datang bersama peningkatan kemampuan, peningkatan penilaian, peningkatan kesabaran. Dan semua itu membutuhkan satu hal yang tidak populer: penundaan kepuasan. Menunda kesenangan hari ini demi kebebasan esok hari. Menunda pamer demi ketenangan. Menunda ingin sekarang demi aman nanti. Apa yang lebih Anda inginkan? Terlihat berhasil atau benar-benar bebas? Karena dunia akan selalu memberi Anda kesempatan untuk terlihat berhasil dengan harga masa depan Anda. Kebebasan, sebaliknya, menuntut Anda membayar di muka dengan disiplin, dengan kesabaran, dengan konsistensi yang sering terasa membosankan. Dan izinkan saya menutup seluruh cerita ini dengan satu pernyataan yang sangat penting. Anda tidak perlu sempurna untuk menjadi kaya. Anda hanya perlu cukup konsisten. Cukup lama kesalahan kecil bisa diperbaiki. Langkah lambat bisa dikejar. Tapi waktu yang terbuang karena tidak memulai, tidak pernah kembali. Jika hari ini Anda merasa terlambat, itu tanda Anda masih punya waktu. Dan jika hari ini Anda merasa prosesnya membosankan, itu tanda Anda berada di jalur yang benar. Karena kekayaan sejati tidak berisik. Ia tidak tergesa-gesa. Ia tidak memamerkan diri, ia tumbuh saat Anda cukup dewasa untuk membiarkannya bekerja. Dan jika ada satu pesan moral yang ingin saya tinggalkan kepada siapapun yang mendengar cerita ini, maka dengarkanlah baik-baik. Hidup tidak menghukum Anda karena gaji kecil. Hidup menghukum Anda karena keputusan kecil yang terus Anda ulang tanpa pernah Anda sadari. Kebanyakan orang tidak gagal karena satu kesalahan besar. Mereka gagal karena ribuan kompromi kecil yang terasa tidak apa-apa. Sedikit utang, sedikit menunda, sedikit memanjakan diri, sedikit pembenaran, dan tanpa sadar, hidup mereka berlalu. Saya ingin Anda memahami satu hal yang mungkin akan terasa tidak nyaman. Tidak ada konspirasi yang membuat Anda tetap miskin. Yang ada hanyalah matematika yang bekerja, dingin, konsisten, dan tanpa emosi. Matematika tidak peduli apakah Anda lelah, tidak peduli apakah hidup terasa tidak adil, tidak peduli apakah orang lain terlihat lebih beruntung jika Anda menghabiskan lebih banyak dari yang Anda hasilkan. Hasil akhirnya selalu sama. Jika Anda membiarkan bunga bekerja melawan Anda, waktu akan menjadi musuh. Jika Anda menunda disiplin hari ini, masa depan akan menagih dengan bunga. Dan izinkan saya berkata, jujur rasa sakit karena disiplin selalu lebih kecil daripada rasa sakit karena penyesalan. Masalahnya, penyesalan datang terlambat. Saat waktu sudah tidak bisa dibeli lagi. Banyak orang berharap suatu hari mereka akan mulai serius. Setelah gaji naik, setelah hidup lebih stabil, setelah segalanya terasa aman, tapi hidup tidak bekerja seperti itu, keamanan tidak datang. Dulu, disiplinlah yang menciptakan keamanan. Dan ini adalah kebenaran pahit yang jarang diucapkan dengan lantang. Jika Anda tidak bisa mengatur uang kecil, Anda tidak akan bisa mengatur uang besar. Uang besar hanya memperbesar siapa diri Anda sebenarnya. Jika Anda ceroboh,
Anda akan lebih ceroboh. Jika Anda disiplin, Anda akan lebih bebas. Kekayaan bukan hadiah untuk orang yang paling pintar berbicara, bukan untuk yang paling cepat, bukan untuk yang paling berani mengambil risiko. Kekayaan adalah hadiah untuk mereka yang sanggup menunggu, untuk mereka yang sanggup mengatakan tidak ketika dunia berteriak, sekarang, untuk mereka yang memilih tenang saat orang lain panik. Saya tahu dunia hari ini tidak ramah pada kesabaran. Semuanya serba cepat, serba instan, serba pamer. Dan justru karena itulah, orang yang bersedia berjalan pelan akan semakin langka dan semakin berbahaya. Dalam arti yang baik, konsistensi yang membosankan adalah bentuk pemberontakan paling kuat di dunia modern. Saat orang lain mengejar sensasi, Anda membangun fondasi. Saat orang lain meminjam dari masa depan, Anda mengamankan masa depan. Saat orang lain sibuk terlihat berhasil, Anda diam-diam menjadi bebas. Tidak ada yang glamor dari proses ini. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada pengakuan. Tapi suatu hari nanti, Anda akan merasakannya. Bangun pagi tanpa rasa takut. Tidur malam tanpa cemas. Mengambil keputusan tanpa tekanan. Dan saat itu, Anda akan menyadari sesuatu yang sangat penting. Kekayaan sejati bukan tentang apa yang bisa Anda beli. Kekayaan sejati adalah apa yang tidak bisa dibeli. Ketenangan. Jika hari ini Anda merasa kecil, merasa tertinggal, merasa belum kemana-mana, biarkan saya mengatakan ini. Dengan sangat jelas, Anda tidak tertinggal. Anda hanya sedang berada di fase yang tidak dipuji. Dan fase ini adalah fase yang menentukan segalanya. Setiap rupiah yang Anda simpan hari ini adalah suara kecil yang berkata, "Aku peduli pada diriku di masa depan." Setiap godaan yang Anda tolak adalah bukti bahwa Anda tidak diperbudak oleh impuls sesaat. Setiap hari Anda tetap konsisten, meski tidak ada hasil instan, adalah kemenangan yang tidak terlihat, tapi nyata. Hidup yang baik jarang dibangun dengan keputusan dramatis. Ia dibangun dengan keberanian melakukan hal yang benar, berulang-ulang. Dan keberanian terbesar bukan mengambil risiko besar. Keberanian terbesar adalah bertahan saat tidak ada jaminan cepat. Jika Anda menunggu momen sempurna, Anda akan menunggu selamanya. Jika Anda menunggu motivasi, ia akan mengecewakan Anda. Tapi jika Anda membangun sistem kecil, dan Anda setia padanya, waktu akan berpihak pada Anda. Saya tidak menjanjikan hidup yang mewah, saya tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi saya menjanjikan ini. Jika Anda menghormati matematika, waktu, dan disiplin, hidup akan membalas Anda dengan kebebasan. Dan pada akhirnya, bukan seberapa banyak uang yang Anda kumpulkan, yang paling penting adalah ini. Apakah hidup Anda dikendalikan oleh pilihan sadar, atau oleh penyesalan yang datang terlambat? Pilihan itu selalu ada. Setiap hari, diam-diam, dan hari ini, Anda baru saja diingatkan.